Mejuah-juah Moriana di kekelengan kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Bujur katakan bantuhan di bata. Arah perjumpaan Morianta bas paksa minggu indah. Mari dagi. Si petenengkan lebih pusuh peruku rentah. Ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Jamu waris sedahenda. Kam tetap si masu-masu kegeluhan kami. Katandu ketesik nari ia lukan kami. Ngerana kam dagi Tuhan alu kuasa kesahdu si badia. Gelah iang kai kami karena surah-surandu. Pagegai Tuhan kini tekan kami. Tetaplah kam hadir Bapa. Nampati kegeluhan kerana kami anak-anak du. Maka ngerana kam dagi Tuhan kami go sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami gorto teman bandu. Amin. Bahan renungan ta sada Kronika 10:7 ayat 10:6-10:8 baginda mekarna kata di bata. Daud ertoto ngatakan bujur man di bata. Kenca bagi laus Raja Daud ku kemah perjumpaan. Kundul ia je ertoto nina. O Tuhan di bata. Aku ras keluargangku lamu tunggu ngalukan kai singgo ibahandu man bangku. Tapi genduari tole denga ka atindu ibere kendu. O Tuhan di bata. Kam erbahan padan karena kesusuranku ibas tahun-tahun sinandangi reh. Jana kam o Tuhan di bata. Perbahanan du man bangku engko bali rasman kala simbelin. Kai denga banci ku katakan man bandu. Itandai du nge isi aku. Tapi bagi gia ipu hagandu aku. Suruh hendu. Kalau dalam bahasa Indonesia 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 18. Beginilah karena firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini?" Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Nande kekelengan kami, ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Dalam bahan renungan kita ini, kita sama-sama belajar bagaimana Daud adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja di Israel. Setelah Raja Saul. Kenapa Tuhan memilih Daud jadi raja di Israel? Karena Tuhan melihat hati Daud, yaitu hati yang mau dekat kepada Tuhan. Artinya, Tuhan mengenal Daud dari yang tugasnya, pekerjaannya setiap harinya sebagai pengembala kambing domba. Sampai akhirnya, Daud yang tadinya biasa-biasa saja, diangkat Tuhan jadi raja di Israel. Dan Tuhan selalu menyertai Daud kemanapun Daud pergi. Berikutnya, Daud merasakan bagaimana anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya dan keluarganya. Sampai dia dan keluarganya sudah menetap di rumahnya sendiri. Dan dia memiliki rencana, yaitu untuk membangun rumah Tuhan, supaya tabut perjanjian Tuhan jangan tinggal di bawah tenda-tenda. Semua harapan-harapan Daud ini juga dikatakannya kepada Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan hanya mengatakan kepada Daud bahwa lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tapi Tuhan arah Nabi Nathan sudah mengingatkan Daud bahwa yang membangun rumah Tuhan adalah keturunan Daud sendiri, yaitu anaknya sendiri si Salomo. Dan Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya dengan kasih setianya. Tema PA Moria kita itandai dengan ipahaga Tuhan, dikenal dan dimuliakan Tuhan. Janah tujun PA Moria si pemena gelah Moria meteh kuga Daud gejapkan Tuhan petunggung ia ras keluargana. Si peduakan nandai dirina ia hadapan Tuhan, lako pemulia kenca. Ikaitkan kubas pengenalan tentang Moria, alu metode PA meditasi.
Arahna ibas metode ibadah PA Moria secara meditasi enda, si perlu isikapkan ingan si tenang. Lilin, pulpen entah pensil, banci silakukan si sada secara pribadi, banci raduras alu ipandu pemimpin PA. Persikapan jenda muat posisi si tenang. Marilah, nandi kekelengan kami. Si tandai bantah, siapakah kita di hadap-hadapan Tuhan? Ingatlah, mungkin bisa jadi kita menganggap diri kita biasa-biasa saja. Seperti Daud, dia merasakan dirinya itu adalah biasa-biasa saja. Tapi Tuhan sudah mengangkat dia menjadi orang yang luar biasa untuk memimpin bangsa Israel. Dialah raja kedua dalam memimpin bangsa Israel. Artinya, kehidupan kita juga, kalau kita selalu merasakan bahwa kita adalah biasa-biasa saja, Tuhan sangat luar biasa menuntun kita untuk menjadi luar biasa. Karena kita di hadapan Tuhan sangat-sangat istimewa. Kita sangat berharga di matanya Tuhan. Kita sangat spesial di matanya Tuhan. Dengan Tuhan menjadikan kita berharga, istimewa di hadapannya, marilah nandi kekelengan kami. Kita terus berusaha, berjuang untuk memuliakan nama Tuhan melalui pikiran kita, dalam ucapan kita setiap harinya, tindakan kita di dalam rumah tangga kita, di gereja, di tempat pekerjaan kita, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Marilah kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita membuat hati Tuhan sedih dengan membuat hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik. Kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri, kesenangan diri kita sendiri, sehingga keluarga kita, gereja kita, bahkan pekerjaan kita abaikan. Marilah nandi kekelengan kami. Raduras kita ngukurkan karena kai si muhuli bagi singena hati Tuhan di bahata. Sada hal si penting. Jangan pernah sekalipun kita menganggap diri kita yang paling hebat. Kita mesti jagona. Sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan capek sendiri. Tidak ada ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Tidak ada damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Kosong hati dan pikiran kita. Dan bisa jadi kita tidak tahu mau kemana kita. Ke arah mana langkah tujuan hidup kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi marilah nandi kekelengan kami. Kita mengandalkan kuasa Tuhan Allah saja. Biarkanlah kasih Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera, ketenangan hadir di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetaplah semangat dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Tetaplah berkarya terus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi contoh yang baik kita, nandi kekelengan kami, dimanapun kita berada. Sehingga orang lain bisa mengenal kehidupan kita. Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Karena kita melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, marilah nandi kekelengan kami. Tetap semangat dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Tantangan masalah apapun yang kita hadapi saat sekarang ini, ingatlah. Tuhan Allah tidak tinggal diam. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Tetaplah kita mengandalkan kuasa Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan menyadarkan kami bahwa kami selaku ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kami dengan tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ajari kami Bapa,
dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kami kerjakan, senantiasa hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuatkan kami Bapa, supaya kami senantiasa tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami sepanjang hari ini, sehat, berjuang kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.